Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Allah, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari Bidayatul Abid. Faslun wasyurutul ghusli sab'ah. Jadi syarat wajib untuk mandi itu ada 7. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu. Yaitu syaratnya itu adalah terhentinya sebab yang mewajibkan mandi. Yang kedua, an-niyah. Yang kedua itu adalah niat. Itu niat untuk kita melakukan mandi itu untuk apa. Kemudian yang ketiga, Islam. Ya. Yang ketiga itu Islam. Kemudian yang keempat adalah berakal. Jadi kalau nggak berakal, dia nggak ada niatnya. Kan begitu. Yang kelima, ada tamyiz. Artinya jadi anak kecil juga sudah sah untuk mandi junub. Kenapa? Karena dalam madhab itu boleh anak kecil yang belum balik. Umur 10 tahun laki-laki. Ya, yang disebut dengan yotok misluhu. Jadi dia dianggap ada, jadi anak kecil umur 10 dan anak kecil umur 9 untuk perempuan. Itu mereka sudah boleh menikah. Meskipun belum balik. Dan kemudian, kan mereka nanti kan junub ya. Kalau misalkan berhubungan biologis, maka syaratnya cukup tamyiz. Sehingga nanti mereka sudah bisa sah untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat. Yang keenam, air tuhur mubah. Ya, mau tuhur mubah. Dan yang ketujuh, izalatu ma yumna'u sulahu. Ini sudah yang membersihkan setiap kotoran yang menghalangi air sampai pada kulit. Karena kan syarat dari ghusl itu sampai airnya itu harus mengalir pada kulit. Nah, apa rukunnya? Wa farduhu an ya'ummal bil ma'i jami'a badanihi wa dakhila famihi wa anfihi hatta ma yadharu min farji imra'atin inda qu'udiha li hajatiha. Ya, jadi rukunnya itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kemudian berkumur, ya, wa dakhila famihi wa anfihi. Jadi ya berkumur dan juga masukkan air ke hidung. Hatta sampai dia masuk pada farji imra'ah. Jadi kalau misalnya perempuan itu kalau dia jongkok, itu akan ada keluar semacam daging, gitu, daging yang menonjol itu dari farjinya. Nah, itu juga harus dibersihkan, termasuk ke dalam hal yang termasuk pada bagian yang harus dialirkan air kepadanya. Kemudian wayakfi dhannu fil isbaq. Nah, jadi karena kita kan nggak bisa lihat bagian belakang, itu terutama, maka cukup meyakini bahwa air sudah mengalir semua ke seluruh tubuh. Karena kita untuk menghindari was-was, ya, menghindari was-was agar kita tidak ngerasa kok kayaknya belum, kayaknya kita banyak menghambur-hamburkan air, gitu ya, menghambur-hamburkan air. Kemudian niat mandi, ya, wa man nawa ghuslan masnuna wajiban ajza'anil akhar. Nah, jadi kalau seseorang niat mandi sunnah, maka dia menggantikan yang wajib dan juga wajib, maka itu juga mencakup yang sunnah. Jadi kalau misalkan seseorang berhubungan badan subuh, ya, Jumat ya sekarang ya, Jumat, kemudian dia pagi-pagi berhubungan ya dengan istrinya, kemudian dia mau mandi, kemudian dia niat mandi sunnah untuk mandi Jumat. Yang dalam madhab sunnah, menurut madhab sunnah.
Nah, maka sudah cukup itu mewakili mandi junub. Ya, mewakili mandi junub yang dia harus laksanakan. Nah, begitu juga kalau dia niatnya mandi junub, maka dia sudah mencakup mandi Jumat. Nah, tempat mandi wakuriha kelewat ya. Ada wakuriha naumu junubin bila wudu. Dan makruh ya untuk seorang junub itu mandi tidur sebelum wudu, itu makruh. Tapi boleh. Ya, bagusnya takhfif. Kalau dalam istilah madzhab Hambali takhfif junub, meringankan junub dengan cara wudu. Nah, itu dengan cara wudu. Kemudian yukrahu binaul hammam. Itu dalam madzhab Hambali itu makruh berbisnis hammam. Jadi hammam itu semacam pemandian umum. Yang dia tidak ada pemandian saja. Jadi pemandian umum menurut madhab dia makruh. Wa bai'uhu, jadi wa ijaratuhu, jadi jual beli dan juga menyewakannya. Wa qira'atu fihi wa salamu la dzikr. Dan juga makruh membaca Al-Qur'an tapi tidak untuk zikir ya. Zikir boleh. Ya, wa dukhuluhu, dan boleh masuk ya bisutratin ma'amnil wuqu. Jadi dia harus menutup karena dia adalah madhinnah atau kayak kemungkinan tempat untuk buka aurat kan, sehingga makruh. Orang-orang bisa lihat aurat satu sama lain tempat mandi. Tempat mandi umum itu kan begitu. Ada kemungkinan kita mungkin cuma pakai anduk dan semisalnya, ya. Cuma pakai anduk dan semisalnya, maka jangan gitu ya. Makruh gitu. Sehingga di sini disyaratkan ma'al amnil wuqu'i fil muharram. Jadi kalau misalnya dia tidak melihat yang muharram di sini tadi, buka aurat, lihat orang lain, gitu ya, maka boleh, mubah. Kalau ini khifa kuriha. Nah, kalau dia takut kayaknya bakal mungkin buka aurat atau mungkin lihat orang lain, maka makruh. Wa in alima, dan dia kalau sudah tahu yakin kalau dia mandi di tempat itu, di tempat pemandian umum itu, dia akan lihat orang. Karena memang di pemandian itu terkenal dia kurang menjaga ya. Audah kalau unsa bila udrin harum, maka haram. Dan juga haram ya, nggak boleh. Dan juga kalau perempuan masuk ke pemandian umum kan dicampur gitu, maka tidak boleh, haram. Tanpa uzur maka itu haram ya untuk melakukan itu semua. Nah, jadi mandi junub itu, nah kalau misalkan mandi junub, sehingga kalau dalam madzhab Hambali misalkan kita mandi junub itu boleh, misalkan kita punya kolam renang gitu ya. Kolam renang kan banyak, itu terutama kalau di atas 20 lah, kita nyelup ke situ, terus kumur-kumur, sudah selesai. Nah, itu karena sudah mencukupi rukun. Nggak harus pakai sabun, nggak harus sampoan ya. Itu enggak. Jadi kalau misalnya terutama kalau yang baru-baru nikah gitu ya, mungkin cari tempat liburan berdua gitu, silahkan. Mungkin nanti untuk mandinya cukup kalau ada kolam renangnya, dia nyebur kolam renang, selesai. Gitu ya. Jangan lupa kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Sederhana. Ya, jadi kadang kalau kelebihan kita mengetahui rukun dan sebagainya, kita tahu bahwa oh ya, kalau misalnya kita lagi ada halangan, misalnya kita nggak bisa mandi dengan sempurna, ya cukup yang rukunnya saja sudah mencukupi. Nah, masuk ke tayamum. Faslun, at-tayammumu istimalu turabin makhsusin biwajhin wa yadain badalu taharati ma'in likulli ma yuf'alu bihi inda ajizin. Ya, jadi tayamum itu adalah dia penggunaan debu khusus pada pada wajah dan kedua tangan. Ya, wajhin wa yadain. Badalu taharati ma'in. Jadi dia ada sebagai pengganti bersuci dengan air. Ya. Dan dia ma yuf'alu bihi inda ajizin anhu syar'an. Dan dia dilakukan ketika memang tidak bisa bersuci dengan air karena sebab syar'i. Nanti kita lihat sebab syar'i itu apa. Siwa kecuali najasatu ala ghairi badani. Nah, jadi tidak bisa tayamum itu untuk najis bukan di badan ya. Karena najis di badan itu termasuk tayamum. Ya. Jadi bukan. Jadi tayamum tidak termasuk dalam madzhab Hambali. Itu tayamum itu boleh untuk najis di badan. Jadi ketika nanti mau sholat ada najis di badan tapi tidak ada air, maka boleh untuk kita tayamumkan, bersuci najis itu dengan tayamum. Nah, ini salah satu keunikan madzhab Hambali. Boleh. Jadi kecuali najis bukan di badan, yaitu ada sedikit typo di situ. Dan ulubsu bi masjidin li hajah, dan berdiam di masjid karena kebutuhan. Karena ulubsu bi masjid li hajatin maksudnya adalah ketika dia junub. Nah, ketika dia junub, dia harus wudu. Tadi takhfiful junub. Dalam madzhab Hambali boleh orang junub diam di masjid asalkan dia wudu dulu. Boleh. Dalilnya adalah para sahabat dulu begitu. Orang ashabus suffah yang nggak punya rumah, mereka kan junub juga gitu kan. Mereka biasa wudu, kemudian kalau junub mereka wudu terus berdiam lagi di masjid. Ya, karena ada kebutuhan. Tapi tayamum di sini tidak menggantikan hal tersebut.
Dan syarat sah tayamum itu yang pertama dukhulu waktu sholat, masuk waktu sholat. Jadi kalau dalam madzhab Hambali, dia harus masuk waktu sholat. Nggak bisa tayamum itu di luar waktu sholat. Contohnya misalkan seperti ini. Zuhur nih. Nah, jadi kalau sebelum masuk zuhur, dia nggak punya air. Dia nggak punya air. Ya, dia nggak punya air, ya udah, jangan tayamum sekarang gitu. Nunggu masuk zuhur dulu. Dia cari dulu air sampai masuk waktunya, oke, dan dia yakin nggak akan nemu air, ya sudah, tayamum. Kemudian tidak bisa menggunakan air. Nah, ini. Tidak bisa menggunakan air dalam madhab, itu ada dua. Pertama, memang nggak ada. Dan nggak ada ini, nah, tahakuknya atau realisasinya dalam zaman modern udah sulit. Terutama kalau di Indo. Di Indo itu, dia hampir jalur perjalanan itu, kalau kita musafir tuh atau dan semisalnya, pasti kita akan ketemu rumah. Atau enggak, kita akan ketemu supermarket dan semisalnya. Sehingga air itu pasti kita akan dapatkan mudah. Ya, tapi kalau kita di negara Timur Tengah, contoh kalau di Saudi, nah jarak kota ke kota itu jauh sekali. Dan kalau kita udah lewat, itu baru ketemu lagi kota itu mungkin sekitar 200-300 kilo. Kalau kita keluar dari suatu provinsi, misalnya dari Qasim atau dari Riyadh gitu, berangkat ke Madinah, itu jauh sekali. Itu kita nggak akan nemu air gitu, nggak akan nemu orang yang jualan air pinggir jalan. Jadi tidak bisa menggunakan air ini setelah ba'da bahsin kalau dalam madhab. Setelah kita nyari. Ya, setelah kita nyari. Ya, setelah kita nyari. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita nggak naik mobil gitu ya, nggak ada air di mobil, oh ya tayamum aja, nggak gitu. Ya, ada yang kayak di bis misalkan, nggak bisa, tinggal tunggu di rest area tuh. Kalau nggak ada, minta sama orang di depan. Gitu. Tapi kan biasanya tidak seperti itu, dan banyak orang yang meremehkan masalah ini. Ini tayamum aja lah gitu. Nah, ini salah sekali. Ya, hanya di bis sholat sambil duduk lagi. Nah, ini kita akan bahas ya, syarat sholat itu harus berdiri. Ada lagi yang terlalu meremehkan syarat-syarat sholat dan syarat-syarat bersuci. Akhirnya tidak sah sholat, ibadah mereka. Ini bisa menggunakan air setelah ba'da badhid dalam madzhab Hambali, setelah mencari, jadi udah cari ke sana kemari gitu. Memang yakin gak akan nemu air. Kayak kalau saya di sini dari Qasim ke Madinah berhenti tengah-tengah gitu. Belum nemu kota kecil atau semacam ya kota kecil gitu, perkampungan. Nah, biasanya nggak akan nemu air itu. Sepanjang perjalanan itu ya jalan aja panjang gitu. Sebelah kiri kanannya pasir. Nggak nemu. Nah, kalau sudah yakin nggak akan nemu air, nah baru tayamum. Itu syarat memang nggak punya air. Nah, ada syarat kedua, ada air tapi mungkin dia nggak bisa gunakan. Pertama, di penjara. Dalam madzhab Hambali, kalau dia di penjara dan dia nggak dikasih air, maka boleh untuk tayamum. Dan semisalnya, misalkan dia kemarin kita contohkan COVID. Misalnya COVID dia nggak bisa keluar rumah, kalau keluar dia sakit. Nah, ini sebenarnya masuk ke yang kedua ya. Nanti kita bahas yang kedua. Di penjara semisalnya, atau misalkan takut ya. Au yakhawfi yata'athurul ma lihabsihi an huwa nahwi. Nah, dia di penjara atau misalnya, au yakhawfihi bi talabihi wa istimalihi dararan. Jadi dia takut terkena bahaya ketika mencari atau menggunakannya. Misalkan dia bibadanihi, pada badannya, atau malihi, atau hartanya, au ghairihim, atau semisalnya. Jadi intinya takut terkena bahaya. Ini nanti hubungannya dengan maqasid syariah. Ya, dengan maqasid syariah. Ya. Nah, bagaimana ya terkait terkena bahaya ketika mencari atau menggunakannya? Kalau tadi COVID, jangan COVID keluar takut sakit, atau misalkan takut hartanya dicuri orang, misalkan. Nah, ada bisa begitu. Takut hartanya dicuri orang, kan misalnya. Nanti hubungannya dengan maqasid syariah. Tapi yang paling mudah biasanya seringnya karena sakit ya. Yang sering terjadi kasusnya adalah karena sakit. Kemudian waman wajada ma'an la yafitu haratuhu. Misalkan kalau dia punya air tapi nggak cukup, ya, istamarahu, dia pakai, ya, gunakan air tersebut sampai habis, wujuban, summa tayammum. Kemudian ya sisanya tayammum. Ya, misalnya cuma sampai buat basuh tangan, ya sudah. Habis itu tayammum. Nah, apa alat tayammum? Nah, syarat alat tayammumnya adalah pertama biturab. Itu harus tanah. Kemudian tohurun, ya harus tohur.
kemudian mubah, ini sudah diulang-ulang ya, kalau ya harus tohur, ya harus mubah dalam madzhab Hambali, nggak bisa, nggak mubah ya, nggak bisa beribadah dengan maksiat. Kemudian, ghairu mukhtariqin, bukan tanah yang dibakar, indal madhab, jadi harus tanahnya tanah alami, lahu gubar, ya laku biliyat, itu debu yang melekat di tangan. Ini yang dimaksud, ketika biasa dengan turab, atau gubar, dalam madhab itu adalah debunya, yaitu gubarnya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa debu mikroskopik gitu ya, istilahnya, yang di dinding, enggak, ada debu gitu di dinding, tapi mikroskopik kita nggak berbicara itu takalluf gitu. Sudah, debu saja, tapi debunya harus kelihatan gitu ya. Debu yang kelihatan misalkan kayak di mobil gitu, kalau di kaca-kaca mobilnya suka ada yang pakai buat gambar-gambar, nah itu debu gitu. Itu debunya seperti itu. Harus bukan yang setebal itu sih, tapi ya minimal ada bentuk debunya seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit akan sulit nyari debu, karena ternyata dibersihkan. Ya, ternyata dibersihkan. Nah, Pak Ilham ya jadi kan. Nah, kalau nggak nemu, ya kan nggak nemu uh, apa? Tidak ada air atau tanah ya, tidak nemu tanah, air nggak nemu, terus nggak nemu juga tanah, gitu ya, tidak mendapatkan syarat tanah seperti itu dan sulit, misalkan. Beda kalau debunya dicariin orang, misalkan bisa. Debunya dicariin orang masih masuk ya. Misalkan minta dicariin debu untuk tayamu, boleh beli aja gitu kan, beli tanah atau gimana, silakan. Ya, jadi bukan dia emang nyari, oh iya tayamum aja, nggak, kalau masih bisa beli. Kalau dalam intermadhab itu ada kalau masih bisa beli, harus beli, harus beli. Jadi nggak bermudah-mudahan masalah ini. Selama secara logika masih bisa didapatkan dan mudah, maka harus. Gitu ya. Jadi tadi oh tanahnya nggak ada, beli aja gitu. Bisa beli dulu. Tunggu aja, beli dulu. Gitu. Atau cariin sama orang, minta cari. Dan bisa gitu, nggak menyulitkan, maka harus dilakukan. Kebanyakan kita terlalu bermudah-mudahan masalah ini. Nah kalau bisa, fa'inam jadi tadi, kalau nggak mau, air nggak ada, tanah nggak ada, maka dalam madhab, sholal fardhu faqat. Maka dia harus sholat fardu saja. Ala hasabi halihi. Sesuai dengan keadaannya. Yang kedua, la yazidu fi sholatihi ala mujzi. Dan tidak melebihkan dari sholatnya sesuai kadar yang dicukupi. Jadi nanti di bab sholat itu, kita akan di bab sholat itu nanti kita akan tahu bahwa ada kan fardu kadar yang mencukupi itu artinya rukun-rukun sholatnya aja. Gitu nanti. Jadi sunahnya nggak wajib sama cuman rukun dan wajib, sunahnya nggak dilaksanakan. Sehingga kadar mujizi di sini adalah jadi tidak boleh melebihi itu. Kalau baca Fatihah aja. Jangan nanti nambah baca surat yang lain. Nah, itu intal madhab begitu. Nanti kita akan ulang. Dan dalam riwayat kedua ya boleh. Ini nanti akan berhubungan dengan tayamum ini dia tohar atau bukan tohar. Ya, nanti kita akan bahas di ujung. Nah, kemudian wala i'adata alaihi, dan dia tidak perlu mengulang hal tersebut. Ya. Dia nggak perlu mengulang hal tersebut. Kemudian furuduhu, nah ini baru masuk pada rukun tayamumnya. Tayamum itu seperti apa? Yaitu mengusap wajah. Ya. Wan waliyadaihi ila kuihi. Ya, mengusap tangan hingga pergelangan. Jadi rukunnya cuma dua yang utama. Kemudian ada rukun tambahan yaitu tertib. Nah, ini wal muwalah di hadasin asghar. Nah, kalau dia tayamumnya untuk wudu, maka dia harus tartibul muwalah. Jadi dalam madzhab Hambali, kalau dia ya, kalau berkesinambungan wal muwalah li hadasin asghar wa hiya biqadriha fi wudu. Jadi mualah itu berkesinambungan pada hadas asghar sesuai dengan kadar wudu. Jadi kalau dia tayamumnya untuk wudu, maka harus sesuai wudu.
Jadi maksudnya harus mengikuti syarat wudu itu tertib dan kesinambungan. Jadi dia wajah dulu, baru tangan dalam madhab. Nah kalau dia tayamumnya untuk hadas besar, ya tayamumnya untuk hadas besar, maka dia uh, apa namanya bebas, mau tangan dulu, mau wajah dulu silahkan. Karena dalam hadas akbar itu tidak ada tertib dan mualah. Ya, nanti kalau dalam madhab Hambali al badal ya'khud hukum mubdil. Ya, badal mengambil hukum yang mubdal, yang digantikan gitu ya. Jadi kalau misalnya menggantikan wudu, maka badal menggantikan wudu, maka ikuti syarat-syarat wudu. Itu tertib dan mualah. Kalau tayamum menggantikan hadas akbar, maka ikuti maka tidak ada tertib dan mualah. Kemudian terakhir, ta'yinu niyatu istibahati ma yatayammam lahu min hadasin aw najasin. Nah, jadi dalam madhab harus menentukan niat tayamum. Kamu tayamum buat apa sih? Tayamum untuk hadas asgor kah? Hadas kecil kah? Atau tayamumnya buat apa? Buat hadas atau najis, kan dalam madhab ada najis ya. Hadas atau najis. Nah, maka harus ditetapkan. Itu yang mana? Harus ditetapkan itu yang mana? Jadi nggak boleh kita tayamum mutlak, nggak ada niatnya sama sekali. Jadi harus jadi niat tayamum aja gitu. Enggak, tapi harus niat tayamum plus saya ini tayamum untuk hadas asgor. Itu iya nih saya tayamum untuk najis di badan. Oh, indal madhab ya, boleh begitu. Fala takfi niyatu ahadima anil akhar wa inna huma ajza. Nah, jadi dalam madhab tidak boleh atau tidak bisa meniatkan hanya, jadi kalau niatkan untuk hadas maka tidak berlaku untuk najis, dan kalau meniatkan untuk najis tidak berlaku untuk hadas. Tapi boleh diniatkan keduanya sekaligus. Dalam madhab begitu. Jadi harus jelas. Kalau niat, saya niat untuk hadas asgor. Saya niat untuk hadas akbar. Saya niat untuk hadas dua-duanya. Nah, itu boleh. Seperti itu boleh. Jadi harus jelas niatnya yang apa. Nah, apa pembatal tayamum? Yang pertama adalah ma yubtilul wudu, yaitu yang membatalkan wudu. Kemudian khurujul waqt, keluar waktu. Kemudian wujudul ma, ya. In tayammama lifaqdihi. Jika dia tayamum karena sebab tidak ada air. Ya, karena sebab tidak ada air maka dia lifaqdihi. Kemudian hilangnya sebab yang membolehkan tayamum. Wa zawalul mubihu lahu. Jadi kalau misalnya dia sakit, ya, atau misalkan tadi COVID, misalkan COVID-nya udah selesai, ya sudah, nggak ada lagi sebab yang membolehkan tayamum gitu. Dia boleh keluar untuk cari air, gitu kan? Kan wa khal'u ma yamsahu alaihi, itu melepas khuf, imamah atau kerudung yang diusap. Ini kembali kepada hukum masah. Nah, sehingga tayamum kenapa setelah masah? Karena nanti dia ya'khud hukmul masah. Jadi ada hukum masah yang berhubungan dengan hukum tayamum. Ya, ada hukum masah yang berhubungan dengan hukum tayamum. Dan madhab dengan semua pendetailan ini mengikuti bahwa hukum asalnya tayamum adalah mubihun lis-shalah. Dia hanya sesuatu yang membolehkan untuk, yang menjadikan itu boleh untuk sholat. Ya, sholat. Adapun riwayat kedua adalah itu tayamum itu benar-benar pengganti wudhu. Jadi kalau kita sudah tayamum maka boleh untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh wudhu, persis. Nah, jadi boleh di luar waktu ya, dan kalau keluar waktu maka tidak batal ya. Dan juga boleh sholat fardu lengkap gitu, nggak harus mujizi saja. Dan kalau melepas khuf juga kalau masuk batal ya. Nah, jadi kalau waktu nggak apa-apa gitu ya. Ya nanti akan ada perubahan. Lawazimnya akan berubah, akan berbeda. Yang itu biasanya mafhum diajarkan di kita gitu ya. Ya insya Allah Van, untuk hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Karena kami ada sedikit urgensi tadi, ada kebutuhan yang mendadak. Jadi daripada libur lagi, saya kajian kita pertemuan sebentar, habis itu kita lanjut lagi. Nah, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab najis haid dan masuk ke dalam salatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.